Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Andrian Pratama dari Magister Ilmu Komunikasi Ucubuana. Di mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar baru televisi, imperatif, implikasi, dan isu. Oke, jadi pada tahun 80-90-an ini itu perkembangan TV itu sangat pesat. Jadi pada tahun 80 sampai 90 ini terjadi perkembangan saluran peningkatan persaingan dan segmentasi pemirsa lebih jelas. Nah, di tahun 90 itu kelihatan 60% rumah tangga itu mereka berlangganan TV kabel. Sedangkan di tahun 80 aja kurang dari 20% hanya rumah tangga itu yang berlangganan TV kabel. Nah, lalu imperatif. Jadi imperatif di sini persaingan itu masih longgar di tahun-tahun ini untuk TV-TV-nya. Lalu permintaannya itu adalah banyakin program yang dibuat untuk audiens. Nah, ini mereka juga tidak peduli atas persaingan atau fokus ke produksi program dengan SDM aja gitu. Jadi hanya fokusnya untuk ke produksi, bukan untuk persaingan. Oke, stasiun televisi tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan satu, peningkatan jumlah pemain dan outlet dalam upaya bersaing meraih pemirsa. Lalu yang kedua adalah perubahan masalah audiens. Yang ketiga tuh menghasilkan hasil yang tinggi pada strategi. Yang keempat tuh ekonomi produksi program. Dan yang terakhir adalah perebutan kekuasaan industri. Seperti itu. Oke, lalu muncullah kekacauan para pesaing nih. Jadi sebelum tahun 1980, ada 3 jaringan siaran utama memiliki sistem yang sangat terstruktur dengan masing-masing bersaing pada pola dan gaya yang dapat diprediksi. Jadi di sini tuh dengan pola dan gaya ini kompetitor tuh saling mudah untuk memprediksi gayanya masing-masing. Nah, jadi tuh mereka saling memanfaatin kelemahan satu sama lain. Nah, problematika audiens di sini muncullah. Akhirnya TV tuh sebenarnya nggak tahu mereka audiensnya sukanya sama program kayak gimana. Nah, di sini tuh persaingannya akhirnya semakin banyak nih karena muncul saluran-saluran baru dan program-program baru juga. Itu. Oke, pertempuran saluran televisi untuk perhatian audiens. Jadi sini muncullah persaingan nih. Jadi tadi tuh karena TV berlomba bikin program yang menarik dengan pertimbangan, mereka tuh akhirnya bikin program tuh dengan pertimbangan pertama jadwal, yang kedua tuh implikasi, dan yang ketiga tuh cara promosi program. Karena semakin maraknya persaingan tadi, jadi akhirnya muncul 3 unsur ini. Lalu ekonomi dalam produksi program. Nah, di sini pada masa ini tuh keuntungan TV di Amerika Serikat tuh gede banget. Itu dari dua, yaitu pertama tuh dari langganan TV kabel dan yang kedua dari penjualan kaset video. Nah, kecenderungan TV AIS itu yang pertama program lebih spesifik sesuai selera. Yang kedua tuh maksimalin peluang program individu dan yang ketiga mulai muncul acara sponsor nih dari brand-brand. Lalu perjuangan untuk kekuasaan. Jadi persaingan tuh nggak cuma dari audiens dan pendapatan, tapi mereka juga berebut talent dan program populer. Jadi talent satu kalau udah tampil di TV ini dia nggak boleh tampil di TV yang program TV lain seperti itu. Nah, akhirnya munculnya pilihan terbaik pemirsa. Jadi pilihan terbaik pemirsa ini audiens lebih suka program di TV kabel karena baru-baru gitu. Karena di sini muncul siaran berita 24 jam, lalu film, lalu dokumenter gitu. Dan mereka tuh bebas nonton kapan aja. Nah, TV langganan di tahun ini tuh mulai maju dan efeknya akhirnya TV reguler tuh turun. Itu jadi selektif dalam memilih program. Nah, ini komersialis intensif itu TV reguler muncul reality show nih yang isinya kontroversi. Jadi masalah-masalah sosial nih turun gitu. Nah, itu jadi bias. Akhirnya yang penting tuh TV bikin program biar naik aja gitu. Mereka menomorduakan namanya aturan atau sistem. Seperti itu. Oke, urusan publik tuh akhirnya dibatasi. Nah, pada tahun ini tuh muncul sistem penjadwalan atau prime time yang sekarang kita kenal. Nah, mereka tuh akhirnya sukses secara finance tuh dari prime time itu. Nah, contohnya tuh siaran-siaran kayak misalkan berita internasional itu ditaruh di prime time, sedangkan berita-berita lokal itu ditaruh di jam-jam yang biasa aja. Itu. Nah, program di luar batas. Jadi di sini persaingan meningkat. Nah, mereka tuh akhirnya semakin jor-joran nih dalam produksi dan juga dalam apa namanya ads-nya dalam iklannya gitu. Nah, di sini ada persaingan, ada audiensi mulai nggak suka sama TV-TV kayak drama series, dokumenter besar, terus khotbah yang bertele-tele dan juga siaran edukatif. Nah, standar TV akhirnya dibawa tekanan nih, tekanan audiens membuat TV harus ikutin maunya audiens tuh seperti apa sih. Nah, terus tadi tuh tadinya kan harus rasional, TV-TV itu harus rasional, tapi di sini muncul acara-acara settingan yang sensasional. Nah, akibatnya ini menyebabkan sebuah ada yang namanya skandal lalu kecerobohan di TV-TV. Lalu prospek untuk pelaku kreatif. Jadi karena banyaknya settingan, pelaku kreatif ini bebas memilih nih untuk kebebasan dalam berkarya. Nah, itu dari ada 3 hal yang biasanya mereka pilih, yaitu dari subjek, format, perlakuan dan bahasa. Jadi dari situ mereka bebas memilih karena semakin banyaknya acara-acara settingan tersebut.
Nah, Atlantik Timur ini maksudnya di Eropa ya. Jadi misalkan kalau di Eropa ini TV-TV ini lebih fokus meningkatkan keuangan program atau finance melalui iklan. Nah, lalu tuh berita publik tidak jadi tema prioritas. Jadi kayak politik itu nomor 2. Lalu di sini tuh programnya fleksibel, sering berubah-ubah. Ngelihat audiensnya aja sukanya yang mana. Nah, kalau di Atlantik Barat atau di AS, jadi kalau tadi di Eropa itu kan mereka siap menghadapi permasalahan audiens. Tapi kalau di AS ini kurang fokus. Fokusnya lagi dia lebih masalahnya lagi adalah mereka tidak fokus dalam apa namanya? Peraturan. Jadi kayak banyak masalah nih kayak hak cipta dan permasalahan TV kabel lainnya seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.